pembacaan dakwaan. Sidang perdana tadi itu adalah sidang tertutup. Mohon dimaklumi sehingga tidak banyak yang bisa kami sampaikan terkait dengan diversi. Ya, diversi saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya, perlakuan anak ya, tindak perbuatan anak yang tidak diawali dengan niat jahat saja, misalnya kelalaian, kecerobohan, yang mengakibatkan dampak dan kerugian terhadap orang lain, itu saja susah untuk diterima di masyarakat. Nah, sampai hari ini David sudah 38 hari di ruang ICU, disampaikan oleh dokter terkena diffuse axonal injury stage 2, di mana dia mengalami cedera otak parah, sehingga keluarga juga sudah menyampaikan tadi kepada majelis dalam musyawarah sidang diversi bahwa keluarga menolak. Tadi kita sampaikan juga surat kepada majelis menolak adanya diversi. Kami selaku kuasa hukum dengan perwakilan keluarga tadi pamannya anak korban David menghadiri mendengarkan langsung pembacaan dakwaan. Nah, dalam pembacaan dakwaan pasal yang disampaikan masih sama dengan pasal yang pada saat proses penyidikan ya, penganiayaan berat terencana dengan tuntutan dakwaan alternatif ya, undang-undang perlindungan anak dan ancamannya 5 tahun. Tadi kuasa hukum dari pihak AG akan melakukan yang namanya eksepsi atau bantah besok sidang lanjutannya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Dakwaan bisa disebut. Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa pasalnya masih pada pasal 355 penganiayaan berat terencana, junto pasal 56, kemudian pasal 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu ancaman pidananya 5 tahun. Kami sangat berharap dan yakin majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan lebih berpihak kepada anak korban David Ozora ini, mengingat dampak yang dirasakan oleh David ini sangat-sangat berat ya, bahkan bisa mengalami cedera otak yang sifatnya permanen. Kami yakin hakim dalam melakukan judicial note ini akan benar-benar terukur terhadap semua hak-hak pemenuhan terhadap korban. Kami terus juga untuk mengikuti proses ini untuk keadilan bagi semua, termasuk untuk Ananda David pastinya. Itu aja ya. Diversi kita ditolak ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pasca diversi dinyatakan gagal, agendanya selanjutnya adalah masuk ke tahap persidangan. Nah, persidangan tadi sudah dilakukan. Kenapa langsung dilakukan? Karena pertimbangannya ini perkara anak-anak yang tentu masa penahanannya sangat terbatas, jadi harus segera diputus. Untuk itu maka selesai agenda diversi batal, tadi langsung hakim yang bersangkutan membuka persidangan untuk yang pertama. Agendanya adalah pembacaan surat dakwaan. Nah, tadi selesai surat dakwaan dibacakan, tentu disampaikan kepada penasihat hukum terdakwa apakah terhadap surat dakwaan tersebut ada dari pihak terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi. Dan tadi di persidangan sudah disebutkan bahwa dari pihak penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi. Dan hakim memberikan kesempatan pembacaan eksepsi itu adalah besok tanggal 30 hari Kamis. Seperti itu. Nah, diversi dihadiri oleh pihak dari anak beserta orang tua, dari Bapas, dari Peksos, dan ada majelis tadi yang langsung memimpin jalannya perjalanan diversi. Itu terkait diversi. Ya, kemudian setelah disampaikan oleh kami terkait diversi tidak bisa dilakukan, maka langsung dinyatakan oleh majelis diversinya gagal. Nah, ketika dinyatakan gagal, langsung diagendakan pada saat itu juga kita turun ke bawah, masuk ke ruang sidang anak untuk agenda pemeriksaan yang pertama itu sidang pembacaan dakwaan. Ya, itu dijelaskan tidak jauh berbeda dari rekonstruksi, mungkin baru sebatas itu ya yang bisa saya sampaikan, tidak bisa lebih jauh karena ini sidang tertutup. Mohon kita bersama menghormati proses hukum ini. Ya, itu mungkin bisa ditanyakan langsung dengan kuasa hukumnya anak ini, karena tadi saya sampaikan dalam sidang tertutup tidak bisa kami
teman-teman sekalian nanti dalam sidang tertutup ini pada saat putusan akan dibuka. Setelah sidang perdana AG digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, publik ini menanti Mario Dandi untuk segera disidangkan. Mengingat apa yang telah dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora dinilai banyak pihak sebagai tindakan penganiayaan berat yang sangat disesalkan. Kekecewaan publik dinilai wajar, mengingat Mario Dandi merupakan anak dari salah seorang pejabat pajak di lingkungan Kementerian Keuangan. Meski ayah Mario Dandi sudah mengundurkan diri dari jabatannya, publik masih antusias menunggu Mario Dandi diadili di meja hijau. Lantas, seperti apa kuasa hukum Mario Dandi menilai kasus kliennya yang kini menjadi sorotan masyarakat luas? Kalau masalah hukum sih, kami artinya percaya ya pada proses hukum, artinya mempercayakan kepada kepolisian itu sudah berjalan ya. Mario juga sudah melakukan kesalahan dan siap bertanggung jawab lah. Jadi proses hukum tetap jalan gitu. Artinya silakanlah polisi untuk memproses tuntas ya agar supaya ini bisa terang benderang lah. Ya. Kasusnya bisa benar-benar terang benderang. Percaya kepada pihak kepolisian ya kan. Dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan ya untuk proses hukum tetap jalan. Jadi tetap proses hukum berjalan, ya, kami menghormati proses hukumnya. Tentu kita semua menaruh perhatian yang serius terhadap kasus ini, terutama Ananda D, 17 tahun sebagai korban. Ini harus kita jalankan langkah-langkah pengawasan, karena tentu saja situasi yang viral, situasi yang menjadi perhatian publik ya. Dan ternyata memang Ananda dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Kami Dalam hal ini percaya pada proses hukum yang sudah berjalan dan pada prinsipnya klien kami kan sudah mengakui perbuatannya, ya, sudah menyatakan bersalah dan bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Gitu. Cuma kan saat ini lebih fokus mungkin kepada kesembuhan daripada korban. Dalam hal ini Adinda David ya. Jadi kami sangat fokus ya dan prihatin akan kondisi korban, sehingga kami turut mendoakan ya, mendoakan agar supaya Adinda David bisa segera pulih. Pada prinsipnya proses tetap dijalankan. Meskipun ketika ada apapun yang terjadi dan pendekatan, tetap proses hukum tetap dijalankan. Karena ini negara hukum. Kenapa? Tidak dibenarkan oleh siapapun di negara Indonesia untuk melakukan suatu tindakan kekerasan dengan dugaan ancaman pembunuhan seperti begini. Sedangkan di sana ada undang-undang perlindungan anak juga. Nanti kita lihat, karena David ini kan umurnya baru 17 tahun 5 bulan. Ayo tergolong di bawah anak di bawah umur. KPI ingin ini terang benderang, polisi dan beserta seluruh jajarannya harus mengusut tuntas supaya tidak ada peristiwa yang sangat memilukan ini. Dan saya kira kita juga harus punya presiden tujuan bahwa hukum ini harus bergerak, harus menegakkan keadilan ya. Saya, Rafael Aluntri Samudro, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Dan dalam banyak hal ini bahkan bisa tanda kutip mematikan orang yang menjadi target dari boikot sosial tersebut atau yang disebut dengan cancel. Jadi cancel bisa berubah menjadi cancer. Nah, ini sesuatu yang tentu saja sangat disayangkan. Terlepas apakah orang yang menjadi target boikot sosial itu memang pantas untuk mendapatkan peringatan sosial, tapi cara-cara yang dilakukan yang ditempuh dengan tidak bijaksana. Mau buka proses sama sih? Masih? Emang gak boleh? Boleh. Boleh. Sama mendadak sih? Sama Kak Dio, sama Lova. Aku mau bertiga. Oh, Kak Dio. Anak saya gak pernah saya ajakin buka puasa bareng-bareng sama kamu, malah mau ya? Ih, gak mau ya? Kayaknya mau jadi penerusnya. Penerus siapa?
penerus bangsa. Amin. Emang semua anak muda kan harus menjadi penerus bangsa. Ya udah. Kalau begitu. Salamnya buat Kenzi. Iya, kan bapaknya. Ya dia aja nggak ngajak saya, masa mau ngajaknya kamu. Jadi sama-sama. Jadi aku duluan bermandu. Jagain Kenzi baik-baik ya. Tolong ajari dia sesuatu yang positif. Tenang aja karena Jangan diajarin ngepet. Ntar kamu mau pada lilin dia suruh keliling-keliling. enggak kan aku jadi babinya. Pokoknya tenang aja, aku juga nggak mau Kenzi kemana-mana, jadi nanti aku kunci stang. Ini aku loh dia begini. Iya, dia kaku aja, dia nggak kemana-mana. Iya. Kamu sih bisanya. Udah gitu. Udah gitu. Iya. Udah ya, aman ya. Aku mau habis itu mau lanjut tasawuf nanti mau bisa. Aku mau ngasih sesuatu. Kemarin beda. Tuh kan kemarin buat Om Andre, sekarang kan buat Kenzi. Ini pasti kelakuan dia nih pasti. Dia maunya orang tidak ikut. Iya, saya juga mau pulang kita dong. Pulang dulu. Sip. Mama masakin rendang buat Kenzi. Saling mulu ya berangkat gaji. Saya belum bilang setuju atau enggak. Ini kan masih dalam pertemanan aja. Tidak lebih dari itu, hanya just friend. Seru ya? Seru. Makanan aku. Enggak sih, enggak pernah baper lah. Karena kan itu kita tahu cuma sekedar acting. Kita kan sebagai aktor, sebagai aktris itu kan harus ngejalanin peran kita masing-masing secara profesional gitu. Anak Kenzi juga punya pacar, aku juga punya pacar. Sebenarnya kita berarti berhasil gitu. Berhasil buat bikin orang-orang pada seneng, terhibur. Sebenarnya itu kan pentingnya, biar kita dapat pahala juga, bikin orang seneng gitu. Oh banyak banget, itu mah udah pasti. Komen udah berapa ribu kali di TikTok, di Instagram, DM juga banyak kayak semoga Umi sama Kenzi ini, semoga Umi sama Kenzi langgeng, bla bla bla. Padahal kan mereka nggak tahu ya di luar sana ya, gitu. Senang sih. Aku cuma bisa bilang makasih buat yang udah nonton apa trending 1, gokil. Itu trending 1 dan viewers itu kayak langsung 1 juta sehari kalau nggak salah. Itu wah keren banget sih. Aku nggak ekspektasi loh bakal jadi trending loh itu. Terima kasih banyak netizen yang budiman. Senang, nggak ekspektasi juga bakalan bisa jadi trending 1. Semoga orang pada suka sebenarnya sama kontennya. Ya pokoknya seneng sih, alhamdulillah. Intinya hakim mediator meminta 2 minggu yang lalu untuk membuat proposal. Jadi dari pihak tergugat tadi udah menyerahkan proposalnya. Nah, dari pihak kita belum memberikan proposal karena kita belum tahu apa yang dimau. Jadi akhirnya hakim menyampaikan bahwa ditundalah mediasi ini di tanggal 10 hari Senin, dan kebetulan dari pihak penggugat juga menyampaikan bahwa dia memastikan bahwa prinsipal atau klien dari penggugat itu akan hadir di tanggal 10 tersebut. Jadi agenda sidang mediasi dilanjutkan pada tanggal 10 bulan April. Pihak klien dari penggugat itu hadir dari luar negeri ke Jakarta. Jamnya itu kalau dari hakim mediator menyampaikan pagi katanya, sekitar jam 9, jam 10-an. Dari klien kami itu kooperatif ya, karena beliau itu sebenarnya bukan tidak mau hadir dalam hal ini, karena beliau kecelakaan, kaki patah, bagaimana mau berangkat juga nggak mungkin, jadi harus ada izin dokter. Nah, baru bisa berangkat ke Indonesia itu tanggal 6 sudah ada di Indonesia. Itu pun hanya 1 minggu. Tanggal 13 sudah balik lagi ke Amerika. Jadi klien kami khusus untuk datang melakukan mediasi di sini. Nah, kita berharap dalam hal ini pihak Tamaranya untuk hadir tanggal 10 nanti ya ini kan tanggal 10 Maret. 10 April jam 10. Nah, kita berharap dari Tamara sendiri juga harus kooperatif. Jangan dia tahu kakaknya tidak hadir, dia hadir. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat. Jangan nanti dia bilang kakaknya, "Oh, ini kenapa nih kakak saya sedih karena kakaknya nggak datang." Kan drama banget.
Padahal sudah dikasih tahu bahwa beliau sakit. Sakitnya bukan alasan yang ini ya, tapi ada surat dokter dan bahwa beliau itu memang kakinya patah. Perjalanan Amerika ke sini kan 24 jam. Jadi tidak bisa asal-asal berangkat ya, harus punya fisik yang kuat. Nah, beliau khusus untuk mediasi hadir. Nah, tadi ditentukan oleh hakim mediator tanggal 10 jam 10 hari Senin ya. Hari Senin. Ya, jadi biasa hari Rabu ya. Nah, ini hari Senin. Berarti wajib hadir. Wajib hadir. Apabila Tamara tidak hadir dalam mediasi, artinya yang tidak kooperatif iya. Kami akan sampaikan dulu, karena kan hari ini kan prinsipal tidak hadir. Karena emang permintaan dari hakim mediator hari ini hanya penyampaian proposal. Jadi hakim mediator menyampaikan prinsipal tidak perlu hadir. Cukup kuasa hukumnya saja yang hadir dalam mediasi hari ini. Tapi kemungkinan untuk yang tanggal 10 prinsipal kami atau Ibu Tamara akan hadir, tapi akan kita sampaikan dulu habis selesai sidang mediasi hari ini. Tanggal 10 hari Senin, 10 April hari Senin jam 10 agendanya mediasi dan kami berharap Tamara Blesinski untuk hadir. Jadi biar tahu, jangan nanti kakaknya datang dia bilang dia nggak hadir karena sudah tahu gitu ya. Sudah tahu kondisinya, tapi kan didramatisir seolah-olah kakaknya, bagaimana sih kakak begini nggak datang, saya sudah datang 2 kali. Udahlah, kita sudah tahu, kita sudah berikan bahwa kakaknya baru bisa hadir tanggal sekian, tiketnya juga kita kasih, tapi tetap juga datang karena tahu kan bahwa beliau tidak hadir tanggal sekian, dia datang. Nah, waktu itu hakim juga udah bilang, kenapa hadir? Oh ini waktu itu lawyernya yang nyuruh hadir. Nah, kan maksudnya lawyer dari pihak kita gitu. Padahal sudah tahu. Memang tanggalnya tuh datang di Indonesia tanggal 6. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.